Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Haritullah dari Prodi Teknik Komputer dengan NPM 2531623. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fikih munakahat yang dibimbing oleh dosen Muhammad Askab Asnan Siregar. Nah, di sini lanjut saja. Materi yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang arti dan hukum nikah, tujuan pernikahan, rukun, kewajiban, suami istri, hikmah menikah, talak, perceraian, idah atau rujuk, perkawinan menurut undang-undang. Nah, di sini nikah menurut syarak yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tahaba lakum minan nisa'i matsna wa thalasa wa ruba' fa in hiftum ala ta'dil fa wahidatan." Quran surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3 atau 4, tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, di sini ada hukum nikah. Hukum asal menikah, mubah atau boleh, hukumnya yaitu dapat berubah-berubah sesuai dengan keadaan. Misalnya, sunnah dianjurkan orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Nah, di sini wajib orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Nah, di sini makruh atau dibenci lebih baik ditinggalkan. Orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Nah, makruh itu hukumnya. Haram atau dilarang bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Nah, di sini mengapa harus nikah? Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayati an khalaqalakum min afnusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laasyatil liqaumi yatafakkarun." Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kuasanya, dan dia menciptakan untuk kamu istri dari jenis supaya kamu tentram bersamanya, dan dia menjadikan cinta dan kasih sayangnya di antara kamu, sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Lanjut. Sini ada tujuan pernikahan, yaitu untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar yang pertama. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Nah, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 46. Rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Nah, di sini ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Dan siapa wali itu? Nah, wali adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita, yaitu ayah kandung yang pertama, ayah kandung dari mempelai wanita, yang kedua kakek dari mempelai perempuan, dan yang ketiga saudara laki-laki yang 1000 sebapak. Nah, yang keempat saudara laki-laki yang sebapak saja. Nah, anak laki-laki dari saudara laki-laki 1000 sebapak, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, dan saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak, dan wali hakimnya berlaku jika nomor 1-8 tidak ada yang sedang berhalangan. Lanjut. Jika kamu jadi wali atau saksi, syarat sah walinya yaitu yang pertama ada Islam, laki-laki, terus balik, sudah berumur minimal 15 tahun, berakal sehat, merdeka, adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Nah, dan yang lanjutnya ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Nah, qabul itu adalah jawaban mempelai laki-laki yang ketika menerima pernikahannya. Syaratnya yaitu ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Dan yang kedua, ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan hiyar syarat.
Ijab kabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai atau langsung saat itu. Nah, wanita yang tidak boleh dinikahi yang pertama itu haram. Nah, haram karena itu keturunan yang pertama ibu dan seterusnya ke atas, dan anak perempuan kandung ke bawah, saudara perempuan sekandung sebapak atau seibu, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 23, diharamkan atas kamu ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara-saudara perempuanmu, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu seistrimu, anak-anak istrimu, dan seterusnya. Nah, maka dan seterusnya, kecuali yang telah terjadi dari masa lampau atau ya sebelum-sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu. Nah, wanita yang tidak boleh nikah yang kedua ada haram yang dinikahi karena sesuatu ibu yang menyusui, saudari merupakan susun, dan yang ketiga yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan, anak tiri, istri dari anak laki-laki menantu, baik mudah cerai maupun belum, mertua ibu dan tiri, yang haramnya dinikahi karena mengumpulkan dua orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Nah, itu juga ya guys. Oke, selanjutnya kewajiban suami yaitu pertama mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, yang kedua memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, yang ketiga memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak. Nah, yang keempat memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia dan akhirat. Yang kelima berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Nah, kewajiban istri yaitu taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami. Yang kedua, mengurus rumah tangga. Terus yang ketiga, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Yaitu yang keempat, jika istri akan puasa sunnah harus ada izin dari suami. Yang kelima, menjaga kehormatan dirinya, berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami atau berhias juga boleh, menjaga rahasia suami dan harta suami, dan mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Nah, hikmah menikah yaitu menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah yang menentukan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, memperluas tali silaturahmi. Yang keempat, saling menyempurnakan. Yang kelima, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang saleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya, hikmah yang kedua yang menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual dan sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, kasih, dan sayang. Sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga juga. Nah, selanjutnya juga ada hikmah lagi yaitu menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan dan kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Syariat Islam akan semakin berkembang juga. Nah, menikah sebaiknya cepat-cepat menikah atau enggak ya, gimana nih? Nah, oke, kalau masih ragu janganlah menikah. Oke, hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan yaitu talak, fasah, hulu, li'an, ila, zihar, dan hadahana. Nah, pertama talak. Talak perceraian ialah lepas dari tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendakan suami. Nah, hukum talak di sini yaitu mahruh, sesuatu yang dibenci. Nah, selanjutnya macam-macam talak yaitu talak roji, yaitu talak 1 dan talak 2. Disebut talak ruji'ah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa indah sebelum habis. Nah, talak bain yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddahnya belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kubro. Nah, ini talak syari yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata pada istrinya, kamu saya cerai atau kamu saya talak. Talak semacam ini diniati atau tidak maka talak sudah jatuh dan haram bercampur.
Nah, yang kedua itu talak kinayah, yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, pergi dari sini atau pulang ke rumah orang tuamu. Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak, tetapi jika tidak diniati maka talak tidak jatuh dan halal bercampur. Sini ada ila, lian, zihar, hulu, fasah. Nah, di sini ada ila yang pertama, yaitu suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Tidak terbatas. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih 2 hal, yaitu 1, membayar denda, lalu kembali baik dengan istrinya, yang kedua atau menceraikannya. Nah, yang kedua di sini ada li'an, suami menuduh istrinya berbuat senonoh atau seorang yang mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi, kemudian ditambah dengan ucapan suami atas laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya. Nah, akibat li'an dari suami adalah sebagai berikut, yaitu suami tidak dihukum had menuduh, yaitu istri wajib dihukum had zina, dan yang ketiga suami istri bercerai selamanya, yang keempat jika lahir anak-anak itu tidak diakui oleh suami. Nah, yang ketiga di sini ada zihar, suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, kau tampak olehku seperti punggung ibuku. Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatan, yaitu memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, bila tidak mampu, wajib memberi makan 60 fakir miskin. Nah, yang keempat ada hulu. Di sini perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri, atau hulu cerat hugai artinya, yaitu akibat hulu antara lain hulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri, suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddahnya belum habis. Yaitu yang kelima ada fasah, rusaknya keikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab terjadinya fasad antara lain yaitu suami istri ternyata masih muhrim, suami gila, suami tidak mampu memberi nafkah, suami pergi atau hilang. Yang keenam ada hadanah, merawat mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami dan istri sudah mempunyai anak yang belum memayis, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti, sedangkan biaya perawatan atau pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantasnya bapaknya atau ibunya. Nah, sini ada iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadinya perceraian. Tujuan masa iddah yaitu memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak, sebab kalau hamil masa iddahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anaknya, dan kering darah wiladahnya, darah sehabis melahirkan. Nah, macam-macam masa iddah yaitu bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil. Suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa iddahnya 3 kali suci. Dan bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa iddahnya 3 bulan. Dan bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa iddah. Hak istri pada masa iddah yaitu bagi istri atau janda yang ditalak raji'ah, mereka berhak mendapat tempat atau pakaian dan nafkah pangan. Bagi istri atau janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapat tinggal. Dan bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa iddah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan dari almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa iddahnya juga tidak mendapat nafkah. Nah, Nah, di sini ada pengertian rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis, dan hukum rujuk di sini atau mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan wajib. Yaitu yang pertama keadaan wajib yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antara istrinya. Dan yang kedua ada sunnah yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Dan yang ketiga mahruh yaitu jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Dan yang keempat haram yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita.
Rukun rujuk yaitu yang pertama, istri sudah pernah dicampuri, itu tidak boleh. Dan yang dapat dirujuk, istri yang ditalak raja'ah, itu nggak boleh, masa iddahnya belum habis. Istri yang dirujuk itu tertentu. Jika suami menjatuhkan talak, maka beberapa istrinya yang dirujuk hanya satu, maka rujukannya tidak sah. Lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran, tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuknya, itu tidak boleh guys ya. Jazakumullahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now